Selamat datang kembali di Sutaji Channel cuy. Kali ini kita bakal lanjutin episode yang kemarin. Dalam episode kali ini kita akan bahas kembali alur cerita manhwa The Beginning After the End, yang mana komik ini menceritakan seorang raja yang bereinkarnasi menjadi seorang anak kecil dengan dibekali ingatan seorang raja. Nah, gua nggak usah jelasin panjang lebar. Kalau mau baca silahkan baca, dan untuk judul ada di deskripsi cuy. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Sutaji Channel agar kita lebih semangat lagi dalam membuat bahasan-bahasan manhwa menarik lainnya, terutama manhwa ini cuy. Oke, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan seorang wanita, dan ternyata itu adalah Alice, ibu dari MC kita Arthur. Terlihat sedang berada di sebuah dapur. Nampaknya ia sudah menyajikan suatu makanan. "Makanlah," kata Alice pada suaminya. Dan ini merupakan Reynold, ayah dari Arthur. Terlihat pada sebuah mangkuk seperti irisan nangka, buncis, dan juga terong. Maka admin berasumsi bahwa itu merupakan sayur lodeh. Wah, makanan ini terlihat luar biasa, Alice. "Apa ada perayaan khusus?" tanya Reynold pada istrinya sambil mencicipi lodeh tersebut. Bukan begitu," jawab Alice sambil tersenyum kecil. Raut wajahnya menandakan bahwa ia menahan suatu kesedihan yang amat dalam di waktu yang cukup lama. Terlihat dari matanya yang masih dikelilingi kelopak hitam. "Hanya saja sudah lama sejak terakhir kali aku memasak untukmu. Setelah kita pindah kemari," sambungnya. Terlihat ia hendak duduk dibantu suaminya, mengingat saat ini kandungannya sudah mulai memasuki usia tua. Raut wajah kesedihan masih terlihat. Sebuah tatapan kosong tertuju pada masakannya. Dalam hati ia berkata, "Biasanya ini adalah makanan favoritmu dan Arthur," ucapnya sambil terdiam. Menyadari hal itu, Reynold pun berkata, "Ada apa sayang?" ucapnya dengan rasa khawatir. Tidak ada." Segera ia menghela nafas sambil mengelus perutnya yang buncit. Kerinduan akan anaknya Arthur masih ia rasakan, karena sejak saat itu ia tak pernah tahu apakah Art selamat atau sudah mati. Beberapa saat kemudian, sebuah sendok yang berisi makanan hendak Reynold masukkan ke mulutnya. Tiba-tiba, "Halo ibu, ayah." Seketika mereka terkejut dengan menatap satu sama lain. "Ini aku, putra kalian, Arthur." Sendok yang berisi makanan pun terjatuh di sebuah meja. Sebuah ingatan masa lalu terlihat. Ibu Art yang begitu shock saat harus melihat anaknya untuk terjatuh ke sebuah jurang waktu itu. "Kalian mungkin terkejut mendengar suaraku di kepala kalian. Akan kujelaskan nanti, tapi sekarang aku ingin kalian tahu bahwa aku masih hidup dan aman." Terlihat waktu itu ayah Art yang menoleh ke istrinya setelah berhasil menumbangkan ketua bandit. Art melanjutkan bicaranya, "Aku berhasil selamat dari kejatuhan tebing. Hanya saja gambaran masa lalu terlihat kembali." Reynold yang tak sanggup menerima kenyataan pahit, ia berlutut dengan menarik kerah baju Adam. "Ini tetap harus dirahasiakan, tapi sekarang ini aku tinggal di kerajaan Elenior dengan para elf." Terlihat sebuah tumpukan bunga. Admin berasumsi bahwa itu merupakan kuburan untuk Art, karena admin rasa mereka sudah menganggap bahwa Art sudah mati. Mereka berjalan menghampiri sebuah kereta dengan kepala yang menunduk. "Aku tahu ini pasti berat," sambung Art melanjutkan bicaranya. Terlihat Durden yang memukul wajah Reynold untuk menyadarkannya akan kenyataan pahit ini. "Ini juga berat untukku," ucap Art, "tapi aku bersyukur bahwa kalian berdua baik-baik saja." Setelah memukul wajah Reynold, Durden kemudian menunjuk ke arah Alice. Dan nampaknya Alice sangat terpukul. Ia berusaha mengakhiri hidupnya dengan menyayat pergelangan tangannya waktu itu. Terlihat Reynold dengan wajah lembamnya setelah mendapat pukulan kesadaran dari Durden. Ia menunduk dengan sebuah tatapan kosong. "Kuharap kalian tidak saling menyalahkan diri atas apa yang sudah terjadi." Waktu itu hujan turun dengan sangat deras, mengiringi
kesedihan mereka dengan hilangnya Arthur. Aku bangga dengan apa yang kulakukan saat itu. Dan mungkin jika waktu terulang kembali, aku juga akan tetap melakukan hal yang sama, ucap A. Walaupun itu membuatku mati. Sebuah tenda berwarna putih di tengah guyuran hujan telah mereka dirikan. Di dalam tenda terlihat Reynolds yang sudah tersadar segera memeluk istrinya yang masih terlihat histeris. Aku ingin menemui kalian, tapi itu mungkin sedikit sulit untuk dilakukan. Sepertinya sekarang aku sedang menderita semacam penyakit dan harus diobati. Flashback berlanjut. Keesokan harinya terlihat perjalanan mereka telah sampai tujuan yang waktu itu mereka rencanakan, yaitu kota Kairos. Dan ya, itu merupakan gerbang teleportasi menuju ke kota tersebut, cuy. Sebuah gerbang telah terbuka. Terlihat mereka yang segera menghampiri gerbang tersebut. Aku tidak berada dalam bahaya, tapi aku diobati sebelum aku kembali pulang. Aku tidak bisa memastikan kapan aku bisa menghubungi kalian seperti ini lagi, ucap A. Lambaian tangan dari Reynolds terlihat. Juga ada yang membalas dengan melambaikan tangannya pada Reynolds, menandakan tugas pengawalan The Twin Horn telah berakhir, coy. Dalam mengantarkan keluarga Art menuju kota Kairos, terlihat mereka berdua kini tanpa Art. Di sini ada penyihir Devian seperti dirimu, Bu. Dialah yang telah membuat kalian bisa mendengar suaraku, ucap Art. Sebuah rumah yang cukup mewah terlihat. Sambutan ramah ditunjukkan dari seorang pemilik hunian tersebut. Mereka lantas menunjukkan kamar yang nantinya akan mereka gunakan. Ayah, aku akan tetap latihan sihir dan bertarung saat masa penyembuhanku. Jangan terkejut jika aku bisa mengalahkanmu di pertandingan saat pertemuan kita selanjutnya, sambung A. Terlihat Reynolds dengan seragam lengkap terlihat gagah. Ia lantas dikenalkan seseorang kepada sebuah tim. Dengan membukukan badan, Reynolds mengenalkan dirinya pada tim tersebut. Singkat cerita, di sebuah ruangan terlihat usia kandungan yang sudah membesar. Mereka duduk berdampingan dengan Reynolds yang mengelus manja perut istrinya itu. Sampai saat itu tiba, jaga ibu dan bayi itu tetap aman. Flashback pun berakhir dengan sebuah sendok yang masih terjatuh pada sebuah meja. Reynolds seketika kaget dengan apa yang ia dengar dengan mata yang berkaca-kaca. Hal yang sama dirasakan Alice. Ia yang selama ini merasa terpukul karena kehilangan kabar dari Arthur. Air matanya pun jatuh tak terbendung. Sayang, ucapnya sembari menengok ke arah suaminya. Reynolds segera menenangkannya sembari berkata, "Tenanglah sayang," ucapnya menenangkan istrinya. "Ayah, ibu, aku menyayangi kalian berdua." Art! Dengan tanpa mempedulikan perutnya, Alice beranjak dari tempat duduknya dan berlari hendak keluar rumah. Namun, ayah Art segera menahannya dengan sebuah pelukan. "Jaga diri kalian sampai aku kembali." Arthur pun mengakhiri ucapannya. Kemudian scene berpindah. Terlihat suatu baskom berisi air yang terlihat ada bayangan dari ayah dan ibu Arthur yang tengah berpelukan sembari meneteskan air mata bahagia. Hal yang sama juga dirasakan Art. Air matanya pun jatuh tak terbendung. "Aku siap," ucap Art sembari bangkit dari tempat duduknya dan menoleh ke arah Pirion. Singkat cerita, mereka telah kembali ke kerajaan. Terlihat suasana depan istana kerajaan Elenior. Rombongan dari Pirion, Arthur dan Thesia sudah tiba di depan istana. Terlihat juga Raja dan Ratu Elenior berada di depan istana untuk menyambut mereka. Mereka pun masuk ke istana. Diawali dengan Pirion, kemudian Thesia. Namun saat Arthur hendak masuk, ia seketika ditahan oleh raja. Raja tersebut pun berkata, "Sepertinya masa-masaku sebagai raja membuatku menjadi sedikit ketinggalan zaman dan keras kepala." Tentunya sambil ia menggaruk kepala bagian belakangnya seakan merasa bersalah pada Arthur. Tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundak Arthur. Oh, ternyata itu adalah sang ratu yang merupakan ibu dari Thesia. Dia ingin mengatakan, "Maaf atas yang sebelumnya. Tolong terima permintaan maaf kami dan anggap tempat ini sebagai rumahmu."
tutur sang ratu pada Arthur dengan lembut sembari tersenyum kecil. Di sisi lain terlihat Virion yang memperhatikan anaknya, yaitu Raja Alduin dari belakang. Kau adalah penyelamat putri kami dan murid pertama ayah kami. Biarkan kami menyebutmu sekali lagi dengan benar, ucap raja tersebut sembari mengulurkan tangannya pada Arthur. Terlihat senyum ramahnya kali ini. Arthur pun menyambutnya dengan senyuman, kemudian mereka berdua pun bersalaman. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, ucap Arthur sembari memandangi wajah raja tersebut dengan tatapan penuh kegembiraan. Namun tiba-tiba, tunggu dulu, Tessia pun muncul di hadapan mereka berdua. Arthur seketika kaget dengan apa yang diperbuat Tessia. Jika kau benar-benar ingin minta maaf pada Arthur, lalu biarkan kami bermain di luar. Aku ingin menunjukkan tempat ini padanya. Sontak ayah dan ibunya pun saling menatap satu sama lain dengan apa yang mereka dengar. Scene berpindah. Di keesokan harinya, Arthur sedang duduk menunggu seseorang di atas tangga dengan sebuah tas kecil di punggungnya. Aku siap, ucap seseorang dari atas tangga. Arthur pun segera menoleh ke belakang, dan ternyata itu sang putri, sebuah bibit unggul dari tanah para elf yang sebentar lagi akan cetar membahenol. Ayo pergi Art, ucapnya sembari menghampiri Arthur. Scene berpindah kembali. Terlihat Tessia dan Arthur memulai perjalanannya untuk melihat sekeliling lingkungan kerajaan. Banyak orang lulu lalang di sana. Sambil berjalan, pandangan Art tertuju pada suatu toko. Tiba-tiba, aduh maaf, bahu Art menyenggol bahu seseorang. Arthur pun seketika meminta maaf pada orang tersebut. Akan tetapi, kotor. Aku bisa dapat kuman dari manusia, ucap orang tersebut dengan nada sombong sembari menunjuk pada Arthur. Terlihat Tessia yang memandang bocah tersebut dengan Art yang terlihat keheranan. Apa yang kau, ucap Art dalam hati, namun segera dipotong oleh bocah itu. Apa hanya karena tetua Virion sedikit membantumu? Apa kau pikir kau diterima di sini? Ucap bocah tersebut dengan gaya yang sangat sombong. Terlihat Tessia yang begitu jengkel dan marah dengan apa yang diucapkan bocah tadi. Ayo Art, kita pergi saja, ucap Tessia pada Art. Arthur pun terlihat jengkel. Karakter klise yang terang-terangan ini membuatku ingin berbuat sesuatu padanya, ucap Art dalam hati. Putri, aku ingin memberikan tepuk tangan atas kebaikan Anda, tapi itu menjatuhkan levelmu jika kamu bersama manusia biasa. Izinkan aku, Fairit Ifsar II, untuk menemanimu, sambung bocah tersebut pada Tessia. Hah? Fairit Ifsar? Teriak Art pada orang tersebut yang membuatnya cukup kaget. Padahal yang dimaksud Art adalah game dari Pokemon, sebutan untuk transformasi dari monster Bulbasaur. Kemudian dengan pedenya, bocah lelaki itu berkata, jadi kau sudah mendengar kehebatanku. Tentu saja aku bangkit ketika aku masih sangat muda. Ocehannya seketika berhenti karena menyadari sesuatu. Tunggu, kau panggil aku apa tadi? Itu diucapkan Ifsar, dasar bodoh, ucap bocah tersebut dalam hati dengan kesal. Benar-benar bodoh, ucap Arthur pada anak tersebut. Sontak hal tersebut membuatnya marah. Terlihat Tessia yang menahan tawa karena ingin tertawa pun dia takut dosa. Scene pun berpindah. Terlihat Art dengan gaya wibawanya membukukan badan. Aku benar-benar tidak tahu jika aku berada di hadapan jenius yang begitu menginspirasi, ucap Art dengan Tessia yang masih menahan tawanya. Hama ini akan ingat untuk selalu memberi Anda rasa hormat yang layak. Semua orang tertuju pada Art. Sekarang kami permisi dulu, ucap Arthur sembari berbalik badan hendak pergi. Terlihat Tessia yang tertawa lepas ke arah Art. Namun tiba-tiba berhenti, ucap Fairit sembari menghampiri Art dan Tessia. Kau pikir aku tidak tahu jika kau menyindirku? Ucap Fairit tak terima. Art segera berbalik badan dengan wajah yang cukup serius. Jadi dia tidak sebodoh yang kukira, ucapnya dalam hati. Untuk kebanggaan keluarga Ifsar, sebuah surat berisi tantangan sudah dilemparkan. Aku menentangmu untuk berduel. Dua anak depannya terlihat kaget dengan apa yang mereka saksikan. Apa yang sebenarnya, ucap Art dalam hati, namun segera dipotong oleh Tessia.
Beraninya kau memulai duel dengan murid tetua Virion, ucapnya dengan tegas sambil menghalangi Art dengan tangannya supaya tak terpancing. Kau mungkin berasal dari keluarga bangsawan, tapi kau harus tahu tempatmu, ucap Thesia pada Perit. Maafkan aku putri, tapi ayahku mengajariku untuk tidak pernah membiarkan siapapun menginjak harga diriku, ucap Perit dengan penuh kesombongan. Terlihat dua orang di samping Perit yang siap mengikuti perintahnya. Manusia, terima duel ini atau pergilah dengan merangkak, ucap Perit dengan nada mengancam sembari menunjuk Art dengan sebuah tongkat. Terlihat Thesia yang berada di tengah-tengah yang masih menahan Arthur. Keputusanmu akan mencerminkan gurumu, sambung Perit pada Arthur. Arthur pun menoleh kecil ke belakang. Terlihat tiga orang yang sama-sama yang sepertinya mengharapkan duel tersebut terjadi. Duel? Apa itu hal penting di sini? Ucapnya dalam hati. Perit dengan wajah liciknya berkata, aku akan menganggap diamu sebagai penerimaan. Putri, tolong pimpin duel ini. Scene pun berpindah. Terlihat dari sudut biru Perit Ipsar 2 dan di sudut hitam Arthur Lewin. Dengan wasit kali ini Thesia Eralit, bibit unggul dari kerajaan Elf yang sebentar lagi akan cetar membahenol. Cerita berlanjut. Terlihat Thesia yang memberikan aba-aba sembari mengacungkan tangannya ke atas. Diperlihatkan semua orang yang berada di sana menyaksikan duel tersebut dari pinggir. Tak ketinggalan juga tiga anak buah dari Perit yang begitu antusias untuk menonton. Kemudian mulai. Sebuah peringatan dari wasit cantik pertanda duel sudah dimulai. Persiapkan dirimu wahai manusia bernama Arthur, ucap Perit dengan sebuah tongkat sihir di tangannya. Terlihat Art yang melesat cepat dengan mata yang mengeluarkan mana. Jenius ini akan menunjuk ke loba gaya, tapi gak bisa. Sebuah hembusan dari ayunan kepalan tangan Arthur mengenai pipinya yang membuat ia jatuh tersungkur menyentuh tanah dengan sangat keras. Terlihat di sampingnya dua orang sangat terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Itu Arthur pun sedikit kaget dengan apa yang baru saja ia lakukan. Di sampingnya Thesia hanya tersenyum kecil keheranan. Aku tahu ini pasti akan terjadi, ucap Thesia dalam hati. Kemudian tangan Thesia meraih tangan Art. Lari, ucap Thesia sembari menarik tangan Arthur untuk berlari. Art masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia masih memperhatikan telapak tangannya. Kemudian mereka pun berlari. Terlihat wajah gembira dari Thesia saat berlari dengan Art yang terlihat nyaman memandanginya. Aku tidak bisa menahan diri untuk semakin menyukai putri kecil ini. Sementara sisa hari itu tidak semenyenangkan menghajar bermain dengan Perit. Kemudian mereka pun melanjutkan jalan-jalannya. Terlihat mereka berdua seperti berada di perpustakaan. Itu menyegarkanku dan itu memungkinkan aku untuk mengalihkan pikiran, sambungnya dalam hati. Di sampingnya ada Thesia yang selalu ceria dan pastinya akan selalu menemani. Scene berpindah. Terlihat Arthur mendatangi sebuah toko seperti ingin membeli sesuatu, namun ia nampaknya ditolak oleh penjualnya. Mungkin karena dia hanyalah seorang manusia. Tak lama Thesia pun datang dan langsung memarahi si penjual yang membuat si penjual ketakutan. Kini mereka telah asik bersandar pada sebuah pagar di atas pohon sambil menyaksikan pemandangan. Angin sepoi-sepoi membelai rambut Thesia yang membuatnya begitu manis. Latihanmu akan dimulai besok bukan? Apa kau gugup? Tanya Thesia pada Art sembari melemparkan senyuman manis. Sejenak Art terdiam dan mengingat apa yang dijelaskan Virion padanya. Aku tidak yakin sejauh mana pelajaranmu, tapi aku pastikan padamu bahwa pelajaranku tidak akan mudah, ucap tegas Virion padanya. Apalagi saat rasa sakit dari inti manamu. Itu proses asimilasi yang digunakan oleh Tamer Beast. Sering dibandingkan dengan merendam tubuhmu dalam tar mendidih. Kau akan terjebak di sini.
di tanah asing ini tanpa kenyamanan keluargamu. Sambung Pirion sambil menunjuknya, mencoba menguji pendirian serta kesanggupan Art soal latihan yang akan ia jalani nanti. Bahkan hari-harimu di sini akan menjadi sulit, tapi jika kau mampu bertahan, imbalannya akan sangat besar. Apa kau siap untuk itu, bocah? Tanya Pirion pada Arthur. Kemudian Arthur pun menjawab apa yang dikatakan Tesia tadi. Aku senang, jawabnya dengan penuh percaya diri sambil menentangkan tangannya ke atas. Aku telah melakukan banyak hal untuk sampai pada posisiku yang sekarang. Pelatihan, bertemu orang tuaku, ucapnya dalam hati sambil mengepalkan tangannya. Aku senang dengan semua yang terjadi. Aku sudah tidak sabar dengan masa depan yang menantiku, ucap Arthur dengan penuh semangat. Sebuah kata-kata ikhlas dari Arthur Lewin. Ada banyak hal yang bisa kita ambil dari pembahasan akhir dari season 1 ini. Tak peduli seberapa sulit kita berjalan, tak peduli seberapa berat rintangan yang akan dilalui, teruslah maju. Mari kita tepis istilah kesempatan hanya datang sekali, karena sejatinya sebuah kesempatan akan datang berkali-kali bagi setiap orang yang ingin terus mencoba dan mencoba lagi. Ini merupakan sebuah kata-kata yang keluar berdasarkan fakta di real life admin. Tentunya ini juga berlaku bagi kalian semua. Terima kasih sudah mau mendukung Sutaji Channel sampai sejauh ini. Silahkan like jika kalian suka dengan videonya. Banjiri juga komentar dengan koreksi kalian. Apapun itu sangat berguna bagi admin. Mari bertemu lagi di season keduanya dan tetap semangat.